Oleh sebab itu, melalui perikop ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan ini yang selalu berdiri tegak di atas segala kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jangan menjadi pemimpin yang pelin-pelan, jangan menjadi pemimpin yang ngoyo, jangan menjadi pemimpin yang hanya membangun zona aman bagi dirinya. Karena ketika seorang pemimpin hanya mengedepankan dirinya, kepentingannya, maka dia tidak akan pernah bisa memimpin dalam tanggung jawab yang besar. Dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam program khotbah online. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan di dalam pelayanan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami, supaya kami mampu mengerti dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan perikop pada hari ini menjadi bagian yang bisa dipetik makna terkait dengan sosok kepemimpinan seorang Harun yang adalah imam dan pemimpin spiritualitas dalam kehidupan Israel di padang gurun. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, Harun menunjukkan sebuah karakter
yang tidak konsisten pada panggilan dan pada karya-karya yang dipercayakan Allah kepadanya. Disampaikan dalam bacaan kita bahwa Harun berhadapan dengan Israel yang menghendaki agar ia membuat sebuah patung anak lembu emas untuk menjadi Allah yang disembah, menjadi Allah yang diyakini memimpin Israel dalam proses perjalanan mereka selanjutnya. Seharusnya Harun tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Israel. Seyogianya sebagai orang yang tahu benar konsekuensi ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Allah adalah murka bagi Israel, Harun harusnya mengarahkan Israel agar mereka tetap setia mengandalkan Tuhan Allah dalam hidup dan di dalam keberadaan mereka waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Harun adalah sebuah contoh yang tidak pantas dan tidak layak untuk diteladani oleh siapapun. Apalagi ketika kita berbicara tentang sosok kepemimpinan. Ketika Musa ada di atas Gunung Sinai untuk menerima 10 firman Tuhan dan peraturan-peraturan etika-etika yang akan dipakai Allah untuk menjadi koridor dalam proses kehidupan beriman Israel, bangsa itu menantikan dengan tidak setia. Kemudian mereka menuntut Harun untuk membuat bagi mereka Allah lain. Harun menjadi orang yang mengambil peran untuk mengabulkan keinginan umat Israel yang banyak jumlahnya. Mungkin karena ia tertekan, mungkin karena ia terintimidasi, mungkin saja supaya Harun selalu ada di zona yang aman, sehingga ia tetap menjadi pemimpin bagi bangsa yang tegar tengkuk dan bebal itu, meskipun Harun tahu bahwa apa yang dituntut darinya adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan yang besar. Saudara-saudara, yang kedua kita melihat bahwa Israel adalah bangsa yang tidak tahu terima kasih. Israel adalah bangsa yang hanya selalu menuntut dan menuntut agar kehendak dan keinginannya tercapai dan dikabulkan. Ketika mereka harus menjalani sebuah proses, menjalani penantian, menjalani sebuah perjalanan dalam penyerahan diri kepada Allah, bangsa ini tidak siap. Karena itu mereka meminta supaya ada sosok lain, Allah lain, figur lain yang dapat menjadi anutan bagi bangsa ini. Kekasih-kekasih Tuhan, dua contoh Harun sebagai pemimpin spiritualitas yang tidak konsisten dan Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan tidak setia kepada Allah akan menjadi bagian bahasan kita dalam perenungan hari ini. Sebagai pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan, apakah itu dalam keluarga, apakah itu di dalam pekerjaan dan karir kita, dalam usaha, dalam persekutuan, dalam masyarakat, maka pola kepemimpinan yang harus dilakukan adalah sebuah konsistensi, sebuah ketetapan untuk selalu ada di dalam koridor-koridor aturan, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah yang sudah menjadi kesepakatan dalam sebuah proses kebersamaan. Saya ambil contoh di dalam kehidupan keluarga, orang tua, seorang ayah dan seorang ibu, papa dan mama, papi dan mami adalah pemimpin bagi keluarga itu. Ketika orang tua menjalankan proses kepemimpinan tanpa sebuah konsistensi, komitmen yang sudah dianut, yang sudah disepakati di dalam keluarga, maka dipastikan bahwa kepemimpinannya akan menjadi lemah apabila
orang tua, apabila ayah atau ibu, papa atau mama itu tidak konsisten di dalam proses kepemimpinan yang harusnya mereka lakukan. Ketika mereka menyuruh anak-anaknya untuk rajin berdoa, membaca firman, pergi beribadah, tetapi orang tua sendiri tidak melakukan itu. Orang tua sendiri tidak memberi contoh dan teladan. Orang tua sendiri tidak dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya. Maka kepemimpinan orang tua akan lemah dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang mendidik, mengedukasi anaknya untuk juga hidup di dalam kekonsistenan. Karena apa yang dilakukan orang tua itu akan dianut, akan diikuti oleh anak-anaknya ketika mereka kelak menjadi pemimpin bagi keluarganya. Oleh sebab itu, melalui perikop ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan ini yang selalu berdiri tegak di atas segala kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jangan menjadi pemimpin yang pelin-pelan. Jangan menjadi pemimpin yang ngoyo. Jangan menjadi pemimpin yang hanya membangun zona aman bagi dirinya. Karena ketika seorang pemimpin hanya mengedepankan dirinya, kepentingan-kepentingannya, maka dia tidak akan pernah bisa memimpin dalam tanggung jawab yang besar. Itulah yang dilakukan oleh Harun. Selain itu, Harun juga menunjukkan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa ia adalah seseorang yang bisa memanipulasi keadaan. Ketika ditegur oleh Musa terhadap apa yang dilakukan dengan membuat patung anak lembu emas, maka Harun mengatakan, bangsa itulah yang menuntutku untuk melakukannya. Bangsa itulah yang memintanya. Harun harusnya berani jujur bahwa benar akulah yang melakukan semuanya itu atas kehendak mereka. Tetapi pemimpin yang ketika melakukan kesalahan memutarbalikkan, mencari kambing hitam atas orang lain, maka pemimpin model ini adalah pemimpin yang tidak layak untuk diteladani, untuk diikuti, untuk dianut sebagai sosok yang dapat membawa sebuah keadaan yang baik di dalam kebersamaan. Sebagai gereja kita juga belajar bagaimana bangsa Israel yang tidak setia, bagaimana Israel yang selalu juga mengedepankan kepentingan-kepentingan mereka, memberontak kepada Allah, menuntut kepada Musa, kepada Harun untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak mereka. Tetapi ketika Musa naik di atas gunung Sinai, mereka tidak sabar untuk menantikannya. Mereka lalu kemudian mengambil keputusan bersama untuk mencari Allah lain yang disembah oleh mereka. Dan ketika patung anak lembu emas itu sudah jadi, sudah terbentuk, maka mereka serempak katakan, inilah Allah yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, Israel adalah contoh umat yang tidak boleh diteladani dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Israel dalam konteks perikop ini menunjukkan sebuah keadaan, sebuah sikap yang tidak setia dan tidak tahu terima kasih kepada Allah yang jelas-jelas memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, yang memberikan mereka mana, yang memberikan mereka air yang sejuk, yang membuat mereka selalu ada di dalam perjalanan yang baik. Ketika malam tiang-tiang api menuntun mereka, ketika siang hari tiang-tiang awan Allah hadir untuk menjadi pemandu perjalanan mereka. Tetapi mereka kemudian berbalik dan mengatakan bahwa anak lembu emas itulah Allah yang harus disembah dan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kita mau belajar, ibu bapak,
untuk menjadi umat yang setia. Apapun situasi dan keadaan hidup kita, apapun yang kita alami, apapun fenomena yang menjadi bagian dalam hidup kita, kita mau belajar untuk tetap setia kepada Allah. Agar di dalam perjalanan kehidupan kita, apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam persekutuan, apakah itu di tempat pekerjaan dan di masyarakat di mana kita hadir dan berada di dalamnya, kita mau menunjukkan karakter-karakter kesetiaan, karakter-karakter yang berkomitmen pada kesepakatan dan aturan-aturan yang disepakati, yang diambil bersama untuk dijalankan juga dalam kebersamaan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati dimanapun saudara berada, melalui perikop hari ini kita belajar untuk selalu mengenali Allah dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran iman. Kenali Allah kita, sebab kalau kita belum mengenalnya secara baik, maka relasi kita dengan Allah juga akan menjadi sebuah relasi yang tidak kuat. Tapi ketika saya dan saudara mengenal karakter Allah, mengetahui dengan benar bagaimana Allah merancangkan segala perkara-perkara dalam hidup kita, maka apapun yang kita jalani dan hadapi dalam hidup, Allah selalu setia. Allah selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Biarlah firman ini mendidik kita bersama untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, untuk menjadi umat yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kesetiaan, dan untuk bersama-sama menyerahkan diri di dalam pengenalan akan Allah secara sungguh, agar hidup dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara.